Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang page border ya. Jadi ada 4 cara untuk penggunaan page border. Kita akan kupas tuntas hingga selesai ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum subscribe ya, diklik dulu tombol subscribe-nya dan diklik tombol loncengnya untuk berlangganan ya. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita klik yang desain ya teman-teman. Kemudian di sini ada page border. Kalau saya ini menggunakan Microsoft 2016 ya teman-teman. Jadi untuk page bordernya itu ada di desain. Nah, di sini ini ya, teman-teman tinggal pilih, misalkan kita ambil contoh yang ini ya teman-teman, kemudian klik OK. Nah, ini jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen ukurannya kecil, nah tinggal klik yang ini ya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ukurannya kecil, misalkan kita ganti yang ini. Nah, itu kemudian kita perbesar lagi, bisa menggunakan yang ini ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Ataupun misalkan yang ini ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Nah, ini untuk bingkainya ya. Kalaupun mau diperkecil tinggal diklik yang ini ya. Ataupun misalkan di sini ada, nah di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, kemudian teman-teman di sebelah kanannya ya ada tampilan preview. Kalau misalkan teman-teman ingin menghilangkan yang atasnya ya, tinggal klik. Nah, kemudian diklik OK. Nah, jadi hilang ya. Jadi hilang. Nah, kan jadi hilang ya. Kemudian misalkan kita hilangin, nah, jadinya seperti ini ya. Nah ya, jadi teman-teman bisa menggunakannya sesuai keinginan teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, kemudian di sini juga ada garis ya. Ini garis putus-putus, dan contoh yang ini. Nah, jadi di sininya garis putus-putus ya. Jadi banyak teman-teman bisa menggunakan, mau garis yang mana, yang ini bisa kan ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Ini untuk yang ini page border ya. Nah, kemudian di sini ada border ya. Sebelumnya kita nonaktifin dulu yang ini. Nah, kita untuk border. Nah, untuk border ya teman-teman, ini adalah untuk tulisannya ya. Jadi yang dibingkainya itu
yang tulisan. Kita ambil contoh garis yang misalkan ya. Nah, misalkan kita tulis. Nah, jadi si bingkainya ini mengikuti tulisan kita ya, mau panjang apapun dia akan terus mengikuti ya teman-teman. Dan kemudian nah kan ini aktifnya hanya di bingkai. Nah, supaya bisa teman-teman di sini diklik aja 2 kali ya, otomatis nanti pindah ya. Misalkan kita isi lagi, kan kita ambil lagi bingkainya, yang kita pilih ini misalkan untuk contoh ya, kita ambil yang shadow ya, yang page border, yang border ya. Nah, jadi yang border itu untuk tulisan ya teman-teman. Nah, ini untuk yang tulisannya ya. Nah, di sini juga ada shading. Nah, shading itu untuk mewarnai ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Ini untuk shading ya. Misalkan di sini kita rubah shadingnya. Nah, misalkan yang warna ini ya. Nah, jadi gitu ya. Shading juga kalau misalkan ini mengikuti ya, jadi seperti itu ya. Itu untuk shading. Nah, itu untuk cara yang pertama ya. Kemudian untuk cara yang kedua ya, kita ambil contoh misalkan ini ya. Kemudian langsung kita, nah seperti ini ya, kita ambil dulu. Nah, ini karena marginnya udah sama ya, kita langsung aja oke. Nah, ini kan terlalu jauh ya teman-teman dari border ke yang tulisannya, seharusnya itu kan mepet. Nah, caranya ya supaya bisa mepet itu klik page border ya, kemudian di sini ada option. Nah, di sini pilih yang teks ya. Nah, kalau yang ini teman-teman sesuaikan aja ya, langsung klik yang oke. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Jadi mepet ya. Ini jadi mepet ke tulisan ya. Nah, tuh ya. Jadi mepet ke tulisannya. Nah, itu untuk cara yang kedua ya teman-teman. Nah, untuk cara yang ketiga ya, itu bagaimana supaya teman-teman bisa mencetak 2 halaman menjadi 1 bingkai ya. Nah, jadi di sini klik aja dulu ya di page setup, ataupun teman-teman bisa di page layout ya, margin
margin, kemudian custom margin ya. Nah, ini sama aja ya sebenarnya. Nah, kemudian di sini ada ya yang multiple page. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih yang 2 page per sheet ya. Nah, jadi 2 halaman menjadi 1 ya. Nah, jadi ini tampil seperti ini ya. Kita coba lihat. Nah, walaupun di sininya ada 3 ya, ketika teman-teman nanti mencetaknya, ini akan menjadi 1, maksudnya jadi 2 halaman, 2 lembar ya. Yang satunya itu 2 halaman, yang satunya lagi 1 halaman, karena di sini ada 3 ya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Misalkan kita klik print zoom ya. Nah, misalkan contohnya seperti itu. Jadi itu adalah langkah yang ketiga ya. Itu cara merubah 2 ya, mencetak 2 halaman menjadi 1. Nah, kemudian kalau misalkan ya teman-teman ingin ya, misalkan untuk di halaman 2-nya saja sampai seterusnya yang dikasih border. Nah, di sini teman-teman tinggal pilih yang first. Nah, ini ya maksudnya yang ini. Nah, jadi tinggal halaman 2 ya. Nah, halaman 2 sampai halaman seterusnya itu yang di border ya. Ataupun misalkan sebaliknya, cuman yang halaman pertamanya saja. Nah, seperti ini ya teman-teman. Misalkan teman-teman mau mengganti, tinggal pilih ya. Kalau misalkan untuk warnanya, misalkan kita coba ganti yang bisa dirubah warnanya. Nah, misalkan contoh ini ya. Nah, di sini ada color. Nah, teman-teman tinggal pilih ya. Misalkan ganti warna mau yang merah cerah. Nah, kita klik OK. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi itu 4 cara ya, kita kupas secara tuntas 4 cara penggunaan page border ya, yang jarang diketahui ya teman-teman. Nah, adapun satu ya, misal kalau misalkan di Microsoft 2010 di bawahnya itu ada horizontal ya. Nah, kalau misalkan yang seterusnya itu tidak ada, karena kenapa? Yang horizontal ini cuma garis tambahan aja yang jarang digunakan. Jadi mungkin sama pihak si Microsoftnya yang tulisan di bawahnya itu ada horizontal dihilangkan ya di versi yang lebih tinggi dari 2010 ya. Nah, jadi teman-teman, page border ya, yang ini yang tulisannya page border itu untuk bingkai dari semua tulisan ya, dan bisa sampai ke semua halaman ya untuk bingkai. Nah, di sini ada teman-teman kalau mau pilih yang tinggal yang ini atau cuman garis ya, tinggal di sini banyak. Nah, kemudian yang border ini adalah untuk membingkai tulisan ya. Kalau ini page berarti halamannya yang dibingkai. Kalau border itu hanya tulisannya saja yang dikasih bingkai ya. Nah, kemudian untuk shadingnya itu adalah
untuk mewarnai yang ada di dalam bingkai ya. Nah itu, dan kemudian nanti di yang ini ya, cara yang ketiga itu untuk mengecilkan ya, jadi pas dengan tulisannya, tidak terlalu jauh antara bingkai dan tulisan ya, seperti itu. Nah itu adalah 4 cara untuk membingkai ya secara cepat dan bagus ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya, mau pakai yang mana. Mungkin cukup sekian ya untuk tutorial hari ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.